tahun 1953, Korea Selatan ingin mengakhiri perang dengan Korea Utara dengan memerintahkan pasukan yang dipimpin Sersan Nambok. Pasukan Sersan Nambok mengirimkan surat perjanjian rahasia ke suatu tempat di perbatasan kedua negara yang berperang. Hari itu, Nambok bersama unitnya bergerak melakukan perjalanan menuju alaman tersebut. Namun, di tengah perjalanan Nambok dan pasukannya diserang oleh pasukan Korea Utara yang sedang berpatroli. Dokumen rahasia yang dibawanya pun hilang. Tidak jauh dari tempat tersebut, pasukan Korea Utara sedang berpatroli, di mana ada unit tank di pasukan itu. Namun, naas tank tua tersebut karburatornya kotor, sehingga harus diperbaiki. Di dalam tank itu terdapat satu prajurit muda yang baru lulus sekolah bernama Kim Yuang. Sembari menunggu mekanik membersihkan karburatornya, komandan meminta Kim Yuang untuk memeriksa keadaan di jalur depan. Namun saat Yuang melihat ke jalur depan, tiba-tiba saja pasukannya itu mendapatkan serangan pesawat Korea Selatan. Beruntung Yuang selamat. Dirinya yang baru pertama kali terjun di dunia militer sangat ketakutan melihat pesawat buatan Amerika bergambar hiu melintas tepat di atasnya. Lalu Yuang berlari menuju komandannya. Namun ternyata komandannya Sekratul Maut terkena serangan udara. Sebelum meninggal, sang komandan memerintahkan Yuang untuk menjaga dan melindungi tank mereka, di mana Yuang sama sekali tidak bisa mengendalikan tank tersebut. Di saat itu juga ia melihat pesawat Korsel melintas di atasnya lagi. Yuang langsung menjauhi tank itu untuk bersembunyi. Namun, dalam perjalanan Yuang terkejut mendengar suara radio dari pasukan Korsel yang sebelumnya mendapatkan serangan udara dari musuh berbunyi. Saat memastikannya, Yuang tak sengaja melihat dokumen rahasia Korea Selatan yang tercecer. Dengan segera Yuang mengambilnya, kemudian berlari menuju tank yang ia tinggalkan sebelumnya. Di sisi lain, Nambok sangat panik mencari dokumen rahasia yang ditemukan Kim Yuang. Di tengah kepanikan Nambok, akhirnya berpapasan dengan Yuang. Hal itu tentu membuat keduanya begitu kaget. Dengan refleks keduanya, segera bersembunyi saling menyerang, di mana tidak ada terluka, walaupun saling menembak dan melempar granat. Akhirnya, Yuang berhasil kabur, membawa surat rahasia Korsel, dan bersembunyi di dalam tanknya. Yuang yang merasa dirinya sudah aman dari kejaran Nambok. Ia keluar dari tank, namun Nambok yang masih mengintainya pun langsung menarik pintu tank itu. Namun Yuang berhasil menutupnya dari dalam kembali. Yuang tengah berusaha menghidupkan tanknya sembari membaca manual booknya, sementara dirinya hanya bisa membuat tank tersebut maju mundur. Nambok yang mengawasinya sangat heran dengan tingkah prajurit korut ini. Tank pun melaju. Namun di sisi luar Nambok yang masih heran pun mengejarnya. Singkat waktu, tank Yuang sampai di sebuah kampung yang sudah hancur. Merasa dirinya aman, Yuang pun membuka jendela tank sembari memarkirkannya. Namun tanpa ia sadari, Nambok masih mengintainya dengan senapan laras panjang. Hingga ia sadar, dan kemudian kembali ke dalam tank dan mengunci jendelanya kembali. Segera Yuang mengaktifkan moncong tank ke arah Nambok, namun tak disangka, moncong tank yang sudutnya sedikit 45 derajat membuat tembakannya jauh di luar jangkauan, di mana menghantam secara random markas pasukan garda terdepan Korea Selatan. Komandan markas merasa bingung dengan arah tembakannya. Komandan pun bergegas menyiapkan serangan balasan dan mengabarkan pada pusat di mana posisi mereka telah diketahui. Namun, komandan pusat melarang mereka untuk pergi karena dokumen rahasia akan segera tiba. Hingga komandan garda terdepan memerintahkan anggotanya untuk menemukan tank yang menembakinya secara random. Kembali kepada Nambok yang menjadi target utama tank, ia pun kehilangan kesabaran dan menemukan Basoka. Ia berniat membalas tembakan Yuang. Yuang yang melihat posisi Nambok pun mulai mengarahkan dengan sudut yang tepat mocong tanknya. Nambok dan Yuang pun saling mengenai satu sama lain, hingga mereka tak sadarkan diri dan mengingat kejadian dirinya masing-masing saat masih menjadi masyarakat biasa.
Saat malam tiba, Yuang yang telah sadar pergi meninggalkan area pertarungannya menggunakan tank. Nambok yang telah sadar pun mengikutinya. Setelah dirasa aman, ia pun berhenti dan membuka surat rahasia yang ia temukan dan menyimpannya di balik bingkai poto. Karena kelelahan, ia pun beristirahat di dalam tank. Di pagi harinya, ia pun keluar dari tank dan betapa terkejut dirinya saat menyaksikan moncong tanknya sudah membentuk sudut 90 derajat. Hal itu membuatkannya marah. Yuang akhirnya berniat membalasnya dan kembali ke tempat pertarungan sebelumnya. Di tengah perjalanan, Yuang yang penuh emosi melihat seseorang dengan bendera Tiongkok sedang berjalan seolah dikejar oleh musuh, di mana Tiongkok adalah sekutunya. Yuang pun turun menyelamatkannya. Dan ternyata itu adalah Nambok. Nambok yang membawa senjata akhirnya menyandera Yuang. Kini Yuang berdua di dalam tank, namun Yuang menjadi tahanan. Nambok akhirnya meminta dokumen rahasia yang dibawa oleh Yuang. Namun Yuang tetap menolak untuk memberikannya. Dan pada akhirnya, Yuang diminta untuk menjalankan tank menuju ke arah Korea Selatan. Di sisi lain, pasukan pusat yang mengetahui surat rahasianya belum sampai di alamat, memerintahkan untuk meminta mengirim surat rahasia ke garda terdepan kembali. Nambok dan Yuang tiba di suatu desa wilayah perbatasan. Terlihat para warga bergembira melihat seorang tentara datang sembari mengibarkan bendera Korea Utara, di mana yang muncul pertama kali adalah Yuang. Namun seketika terdiam saat Nambok keluar hingga kemudian muncul ibuk-ibuk mengibarkan bendera Korea Selatan. Para penduduk memberikan Nambok makanan lezat. Yuang yang merupakan seorang tawanan hanya mampu menelan ludah melihat Nambok makan. Hingga kemudian terdengar suara di ruang sebelah, mereka pun pergi ke arah suara tersebut, di mana putrinya akan melahirkan. Tak lama suara bayi menangis, dan mereka semua bahagia. Kemudian Nambok dan Yuang melanjutkan perjalanan menuju selatan dengan tank penuh makanan. Di tengah perjalanan Nambok kembali teringat saat itu, sebelum ia berangkat, istrinya sedang hamil tua, dan belum sempat ia menyaksikan dan memberikan nama. Saat malam, mereka istirahat di sebuah gubuk. Yuang yang masih menjadi sandera pun akhirnya berhasil meloloskan diri dan menyerang Nambok. Namun di tengah pergulatan itu, mereka mengenai sarang tawon dan menyengat mereka berdua. Saat mereka sedang menikmati bekas sengatan lebah itu, karena Nambok tidak sengaja menekan tuas di dalam tank itu, membuat posisi mereka berbalik. Yuang kini menjadikan Nambok tahanan, kemudian memerintahkan Nambok untuk mengendarai tanknya. Karena nggak bisa mengendalikan tank, Nambok asal mencet dan membuat tank maju mundur. Dan kemudian arah tank berbalik menuju utara. Di suatu tempat, terlihat pasukan Korsel sedang mencari keberadaan tank yang dinaiki oleh Yuang dan Nambok. Pasukan Korsel sangat bingung dan takut mengira ada banyak tank Korut yang melintas. Padahal itu dikarenakan Nambok yang maju mundur berkali-kali. Di tengah perjalanan di tengah hujan lebat, Nambok bercerita dengan Yuang. Pikiran Nambok yang melayang teringat istri dan anaknya membuatnya menginjak gas tank tersebut dan mengabaikan Yuang yang mengacungkan senjata padanya. Hingga perkelahian antara mereka terjadi, hingga pada akhirnya mereka melakukan gencatan senjata dan berdamai. Setelahnya mereka keluar dari tank untuk minum soju sambil mengobati luka tembak. Dalam keadaan mabuk, mereka saling tukar cerita yang membuat mereka semakin akrab dan mereka tidur di depan api unggun. Di pagi hari, mereka kedatangan pasukan Korea Utara. Karena pasukan itu melihat seragam Yuang, mereka pun bahagia karena mereka adalah saudara dan memintanya untuk mundur bersama menaiki tank. Tidak lama setelahnya mereka naik ke atas tank. Yuang dengan sengaja memutar-mutar moncong tank dengan maksud agar semua prajurit Korut itu jatuh dari tank. Yuang pun langsung tancap gas meninggalkan pasukan Korut itu. Pada akhirnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan tidak tentu arah di dalam tank. Hingga Nambok kembali meminta dokumen rahasia kepada Yuang. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Dengan panik, mereka melihat ada pesawat Korea Selatan datang.
Nambok kemudian berusaha mengibarkan bendera Korsel. Namun hal itu tak berguna. Pesawat tersebut tetap menembaki tank mereka, dan hal itu membuat Nambok melompat dari tank. Yuang sangat geram ketika melihat pesawat itu bergambar hiu yang dulu pernah dilihatnya. Ia langsung menembaki pesawat itu dengan senapan mesin di tank dan berhasil mengenai sayap. Pesawat pun mendarat darurat. Yuang pun mengejar pesawat yang berusaha kabur. Ternyata di depan terdapat jembatan putus. Namun hal itu tidak diketahui oleh Yuang. Dan terlihat Nambok mengejar dengan gerobak sapi, mengejar Yuang agar berhenti. Namun Yuang masih saja terus mengejar pesawat. Seketika ia dibuat kaget saat melihat jalan itu putus. Yuang berusaha mengerem tanknya. Dan akhirnya Yuang selamat dengan tank yang hampir terjun ke sungai. Di tengah kepanikan saat berusaha menarik agar tank tidak terjun ke sungai, Nambok datang membantunya. Namun tak berhasil. Hingga Nambok meninggalkan Yuang seorang diri. Tak berapa lama kemudian Nambok kembali dengan membawa banyak penduduk desa yang pernah ia temui sebelumnya. Dan berhasil menarik tank bersama-sama. Di tempat lain, bersamaan dengan itu, perwakilan PBB bersama pejabat tinggi Korsel sedang mengadakan pertemuan dengan pihak Korea Utara untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati mulai hari itu. Nambok kembali meminta dokumen rahasia itu kepada Yuang. Kali ini, dengan berat hati, Yuang memberikan dokumen rahasia itu dan Nambok berencana akan segera mengantarkan dokumen tersebut. Ketika akan berpisah, Yuang memanggil Nambok yang berada di luar, lalu menyarankan agar anaknya yang baru lahir diberi nama Ronggu Uang, hingga mereka berdua bertukar barang berharga yang mereka miliki. Di sisi lain, pasukan garda terdepan Korea Selatan yang memburu tank sebelumnya melihat tank dari puncak bukit, lalu mengirimkan titik koordinatnya kepada markas terdepan. Komandan langsung memerintahkan untuk melakukan penyerangan kepada tank itu. Ketika Nambok berjalan meninggalkan Yuang, ia sangat kaget melihat tank Yuang menjadi sasaran bom. Nambok lalu berbalik untuk menyelamatkan Yuang yang sudah terkapar dengan sekuat tenaga. Nambok berjuang menyelamatkannya. Setelah itu di markas depan Korsel, mendapatkan informasi dari pusat mendapat kabar perintah gencatan senjata. Hal itu membuat komandan markas depan Korsel marah dan menyesal telah melakukan tembakan ke arah tank tersebut. Karena arah tembakan itu mengarah ke sebuah wilayah di mana anak dan istrinya berada. Di sisi lain, saat keadaan mulai tenang, Nambok dan Yuang yang banyak mendapatkan luka di mana Nambok masih sanggup untuk berdiri. Namun Yuang sekarat karena luka serius. Nambok berusaha menenangkannya ketika sekarat. Yuang sempat memanggil Nambok sebagai kakak. Hingga Yuang pergi untuk selamanya. Nambok sangat menyesal dan tak dapat membendung air matanya. Setelah itu, Nambok menuliskan perjuangan Yuang di suatu kertas, kemudian mengirimkan Yuang menggunakan gerobak sapi menuju kampung halamannya di utara. Kini mereka benar-benar berpisah untuk selamanya.